kayak dukun lagi. Ngapain kamu sampean? Siapa namanya di aslinya? Kanya. Orang kalau sok-sok baik, sok-sok ini, sok itu ya aslinya. Wes ya, sampai di sini dulu. Apanya makanya? Makanyanya tuh apanya? Aneh lu. Aneh. Terus kan di videonya Kode Blue, dia sempat nge-review udang, terus udangnya itu masih ada tainya gitu loh, masih ada kotorannya di bagian atas si udang ini. Dia ngebikin story, nyari gitu di Google, tai udang apakah boleh dimakan? Video ini sempat trending nomor 1 gitu. Masa sih orang yang sudah membawa kamu ke trending nomor 1 kamu unfollow? Iya. Keributan apa ini? Kenapa gue juga jadi mulut. Nah, terus tiba-tiba ini, I love you anakku dan cucuku. Maafin Omay yang tadinya mau bantu temen yang bukan temen deket tapi temen biasa karena asas kasihan karena melihat dia sebagai sosok bapak. Akhirnya karena Omay blunder, jatuhnya nyerang balik ke Omay. Maafin Omay malaikat-malaikatku. Tiba-tiba playing victim. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di konten permisuhan duniawi, di mana kita akan melihat tentang update dari perkara yang gua bahas sebelumnya. Ini adalah follow up sebenarnya dan gak penting-penting banget, jadi kayak gua nggak pengen banget lu nonton sebenarnya. Close aja udah, gitu. Soalnya aneh men, gue tuh nggak biasa ngebikin video yang satu bahasan full satu orang doang yang padahal kelakuannya seperti Semalam kan gue live, terus gue juga live di membership. Kalimatnya gue nanya gitu, ngevote perlu ada lanjutannya enggak, karena perkara jadi makin ribet men, makin rumit gitu. Tapi orang pada iya aja, ya udahlah. Gini, kita mulainya gini. Sebenarnya inti permasalahannya sendiri itu udah selesai tau. Cuman entah kenapa perkaranya tuh jadi makin keruh gara-gara ada orang yang apa ya sebutannya, dia merasa kalau ini adalah tentang dia gitu. Dia merasa kalau dia adalah poin penting dalam perkara ini, padahal bukan. Sebelumnya gini, drama dari warung makannya sendiri sebenarnya tuh udah selesai. Selesainya ketika Juju dan Nyak Kopsa itu saling berdamai. Dari pihak Juju minta maaf melalui anaknya yang dia temuin waktu lagi nonton konser, dan minta maafnya itu ditujukan ke bapaknya. Aku minta maaf banget, aku gak akan tahu kalau misalnya videonya bakal sebesar ini. Aku bingung, aku sebenarnya takut tahu sama om beneran. Ya aku mestinya minta maaf banget beneran. Maaf ya om. Aku jujur takut. Tapi kayak dia kocak orangnya om. Dan ya udah mereka santai-santai aja gitu, anaknya dan Juju santai-santai aja gitu. Nih, festival sama putrinya Om Nyak Kopsa. She's cute, humble, and not blaming anyone. Salut, head down banget deh. Makasih Kariska. Kariska tuh yang ini, anaknya Nyak Kopsa. Aman gitu, santai. Terus bapaknya Nyak Kopsa sendiri kan udah diundang di acara TV. Diundang di acara TV Rumpi No Secret, gokil. Dari dulu nih kayak kita tuh selalu ada singgungannya sama Rumpi No Secret ya, yang si orang mandi lumpur itulah segala macam. Bang Madunnya intinya bilang terima kasih atas review jujur dan segala macam yang udah dilakukan buat tokonya. Tapi setelah melihat lagi, ada hikmahnya nggak sih sebetulnya dari review itu? Ada hikmahnya nggak? Lebih bersih lagi. Terima kasih ya Juju. Terus lagi kita juga lebih terbuka lagi dengan apa namanya, dengan anak buah. Ayo kerja yang giat, yang rajin, karena ini udah disorot dari dia. Iya. Kita juga rasa terima kasih, ngucap terima kasih buat Kak Juju ya. Kita nggak boleh banyak-banyak nayangin, ntar copyright. Tapi intinya mereka berdua udah fine-fine aja gitu, udah damai-damai aja. Bahkan di video terbarunya, jadi kayak dia ada collab sama Dr. Oki Pratama. Sempat ada kalimat yang bilang kalau Juju, Kode Blue, atau siapapun, netizen segala macam itu udah dianggap anaknya, dan dia udah sadar kalau dirinya salah gitu. Makan jauh-jauh dari Jakarta. Semuanya anak-anak gua, siapapun anak-anak gua tuh ada juga anak gua. Kode Blue, Anak gua semuanya anak-anak Juju gua anak yang gua. luar biasa. Pokoknya gua semangatin, gua motivasiin, doa yang terbaik buat kalian semuanya, buat jadi lebih terbaik lagi. Jangan juga mudah-mudahan lebih terbaik lagi, karena itu semuanya udah dibuka semuanya. Amin. Gak ada yang salah, semuanya bener, netizen semuanya bener. Bapak Madun juga salah, banyak salahnya. Ya. Pokoknya Kode Blue
Juju, semuanya adalah saudara, semuanya adalah apa lagi? Orang tua Salim. Salim. Kehormatan nih, kehormatan. Ini Betawi ketemu Medan yang berat nih. Semua jadi saudara, jadi silaturahim. Udah jangan pada jadi kompor lagi. Enggak boplas. Buat para netizen, pokoknya semuanya anak gue maafin semuanya. Panjang lah intinya. Tapi intinya udah fine aja gitu. Udah nggak ada masalah. Justru orang yang ditengarai menjadi minyak, yang ngebikin apinya jadi gede inilah yang sekarang lagi dimintain pertanggungjawaban atas apa-apa yang dia lakuin. Ben, asal lo tahu ya, posisi dia sekarang dia tuh sendirian loh. Kasian, kagak ada temennya. Ih, dari kemarin ngapain lu begini gitu segala macem. Karena gini, awal mulanya kan Juju naikin video review ini kan. Awal mulanya Juju naikin video review. Kalau misalkan nggak ada si mbak-mbak sepuh yang nanya standar review lu apa dan segala macemnya, gua rasa warung makannya sendiri cuma bakal ngambil sikap ya bebenah aja terus selesai gitu. Jadi gue juga baru tahu kayak setelah beberapa lama videonya Juju itu sempat di stitch atau dijadiin konten sendiri sama Farida Nurhan sama sepuh kita satu ini. Dan itu yang membuat perkaranya jadi nambah gede. Dia komen lagi dan komen ini membuat perkaranya makin gede lagi. Jadi ya dari awal tuh kalau nggak ada dia di tengah-tengah antara perkara ini nggak akan sejauh ini gitu loh. Perkaranya jadi besar sekali gara-gara si paling standar ini. Dan karena si paling standar ini juga, karena sepuh kita satu ini, bergulirnya kan jadi kemana-mana. Jadi akhirnya ada YouTuber ngajakin klarifikasi yang mana sebenarnya nggak perlu. Akhirnya food vlogger banyak yang dateng karena ngerasa tertantang, soalnya lagi ngomongin perkara standar review makanan. Ini itunya terjadi gara-gara ada orang yang bilang mau ngebelain temennya, padahal terlihat lagi pengen nyari panggung untuk dirinya sendiri, beralaskan solidaritas. Solidaritas yang gak perlu, harus gue itu. Karena gak perlu mata aja sumpah dah. Oke. Lu udah tahu perkara udah selesai, lu udah tahu Nyakopsa, Juju, Code Blue segala macam udah aman, santai, lancar, terkendali. Kita ke runutan masalahnya deh. Kita ke runutan masalah antara Code Blue lawan emak-emak marah-marah. Apa kita sebutannya kemarin? Emak-emak apa? Emak-emak ngambek. Ya Allah, emak-emak ngambek. 3 kata lucu, emak-emak ngambek. Jadi gini, semuanya bermula ketika Code Blue itu merasa tertantang buat ikut nge-review warung makan Nyakopsanya sendiri. Datanglah dia nge-review makanan dengan kalimat-kalimat brutal yang emang khasnya dia banget. Untuk sementara kita lagi nggak bilang bener atau salahnya ya. Dan videonya pun nggak perlu gue tampilin rasanya karena ya elah, dulu udah pada ngeliat juga pada akhirnya. Untuk perkara reviewnya ini sebenarnya sempat ada perdebatan di mana-mana, banyak sekali. Orang-orang tuh kayak bener-bener bertanya-tanya gitu, apakah perlu review sampai sebegininya? Apa emang bener seenggak enak itu? Apakah ini review jujur atau menghina dan segala macemnya? Cuman keputusan itu gue balikin lagi ke lu, karena ya perdebatannya nggak akan selesai, panjang sekali. Sampai ada di titik dimana Chef Arnold turun tangan, cuma mau bilang review tempat makan secara jujur itu tidak apa-apa kalau konstruktif. Bad review nggak apa-apa, tapi kasih masukan dan solusi. Kalau tempatnya kurang, ya bisa kasih masukan ke ownernya. Dan review lagi apa sudah diperbaiki atau belum. Review jujur dengan hinaan kadang agak tipis garisnya. Ini bijak sekali loh. Dan ini kalimat yang paling bagus sebenarnya untuk dikeluarkan. Terus di sisi lain King Abdi juga turun tangan. King Abdi dalam posisi ini kayaknya kayak ngomong kalau tempat makan tuh nggak perlu direview, inilah itulah segala macem. Repot kiri kanannya tuh ada aja gitu. Cuman yang jadi masalah adalah ketika si Mbak Sepuh, Lord dari segala Lord, Ratu dari segala Raja, susah tuh, yang ikut masuk ke perkaranya sendiri. Ada orang tuh minta dia buat nge-stitch videonya Code Blue yang lagi nge-review makanan itu, tapi dia nggak mau. Dan nggak maunya tuh dengan alasan ini itu yang sangat menyebalkan, entah kenapa kalau dibilang. Ini kita tonton nggak? 6 menit bro. Coba. Hai guys. Kita ambil yang penting-pentingnya aja. Kan, I know. Ini yang punya kalian loh ya.
Ini salah satu buktinya kalian yang minta ya. Banyak sekali yang minta Omai nge-stitch kode blue. Setelah kejadian viral ini akhirnya Omai tahu kode blue. Keren. Suaranya serak-serak basah. Ini adalah. Dan ini adalah sesuatu yang gue bilang semalam. As an influencer, kalau lu pengen jadi influencer, kalau lu pengen jadi seleb segala macam, selebgram, seleb TikTok atau apapun, pastikan lu memiliki keahlian untuk tertawa-tawa palsu. Gitu. Dan itu adalah satu keahlian yang harus lu punya. Kalau lu belum bisa ketawa palsu, lu belum bisa jadi influencer. Oke. Mulutnya itu loh. Ini kalau orang Jawa nyebutnya ngenyek, tau gak? Ngenyek. Aku itu tahu ya, Omai itu bekas TKW, bekas babu, bekas keset di luar negeri. Tapi mbok yo krek, kalian tuh kalau nyuruh Omai nge-stitch video atau apa, mikir aku gitu loh. Dan tolong lebih belajar bahasa Indonesia lagi untuk tahu apa korelasi antara satu kata dengan kata yang lain ya. Tidak ada hubungannya antara dia bilang babu segala macam itu, nggak ada hubungannya, nggak ada. Nggak, ini sini nih, nggak kepisah. Gue juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba bawa saya tahu saya mantan babu segala macam. Nggak ada hubungannya, nggak ada. Ciri khas? Oh, dia di setiap video ngomong gitu. Oh, ciri khas kok merendah untuk meninggi. Wow. Ini orangnya yang mana? Kalian pernah ketemu nggak? Wajahnya aku dulu kayak yang mana? Cara makannya kayak yang gimana? Badannya kayak gimana? Ayo. Karena Omai kan punya standar. Kalau aku nge-stitch apa, ya paling nggak tahu orangnya gitu loh. Nge-stitch itu Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata. Kenapa? Tonton juga, which is yang Omai lakukan itu bertahun-tahun ke belakang ini. Karena kalau menonton mereka, beliau-beliau ini, maaf ya, walaupun mulutnya sadis, keras, tapi ada knowledge yang bisa kita terima, which is ada solusi. Ini harus gini, harus gitu. Ada jalan keluar. Bagus kayak gitu. Kalau cuma maaf ya ini ya, sekali lagi maaf ya, nun sewu, datang ke warung-warung, ke restoran, bawa HP. Tapi lu setuju nggak sih sama kalimatnya dia? Dia bilang katanya orang yang review ngevideoin segala macam harus sama solusi. Masukan cukup, tapi solusi menurut gua nggak perlu loh. Solusi ya diurus sama PR dari tempat makan itu, diurus sama ownernya. Kalau semua yang ngurusin adalah pembeli, buat apa gitu? Jadi kalau reviewnya kayak gini, ya aku nggak mau kalian suruh-suruh kayak gitu-gitu. Mending Chef Juna, aku mau, itu idolaku. Chef Juna belum tentu mau sama si mbaknya. Ini kita harus nontonin banget 6 menit ini. Chef Juna itu cerdas, pinter, smart, walaupun tajam, tapi kayak enak gitu loh dilihat orangnya ya kan. Tinggi, semampai, berkarisma, badannya banyak lukisan-lukisannya, enak. Beliau itu walaupun sibuk kayak apa, pada saat makan menunjukkan memakan makanannya, kalau lagi nggak bisa pegang HP, nyuruh orang lain gitu. Jadi kita tahu loh, itu loh Chef Juna, itu loh Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata gitu. Kalau cuman nge-review gini, kacangan, itu kacangan. Coba. Nggak, dia intinya mempermasalahkan orang kalau nge-review harus ada mukanya, nggak boleh cuma suara doang dan video dari makanannya doang. Oh, gue curiganya gini, kenapa si Code Blue ini di video-videonya tidak menunjukkan wajahnya segala macam, supaya tidak ketahuan dia siapa, supaya ketika masuk restoran dia tidak diberikan pelayanan yang spesial, yang so-called VIP gitu untuk memperbagus tempatnya, itu kan? Di kepala gue sih gitu doang ya. Ara bilang kayak kemarin jawaban dari perdebatan kenapa tidak ada wajahnya adalah supaya orang-orang fokusnya ke makanannya, bukan ke siapapun yang ngomong, let's say hostnya atau apapun itu. Ya mana ya itu poin yang cukup bagus dari sebuah food reviewer. Gue juga pengen taunya makanannya, gue nggak peduli lu siapa sih. Ya juga. Terus argumen dia gimana? Kayak dia ngebawa-bawa fisik untuk diarahkan ke perkara selanjutnya deh. Perkara selanjutnya ini yang harus lu lihat, karena video yang dia naikin kemudian dia take down nggak ada 1 jam setelahnya, ini adalah video yang menjadi titik permasalahan kali ini. Dia tiba-tiba ngebawa fisik, ngebawa-bawa masalah personal ke sebuah ranah yang awalnya adalah review makanan.
Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung golok. Nggak boleh ngomong goblok soalnya. Hanya nggak pakai video, nggak pakai foto. Sosok bisa nge-review, sosok ngerti F&B. Sumpah guys, kalian aduh, yang sudah nyerang Omai ngakak kalian lihat ini. Aduh ya Allah. Gue ngakak setiap kali ngulang video ini. Asal lo tau ya, gue udah nonton video ini berkali-kali. Gue udah tetap ngerasa gatal di leher gue karena melihat tertawa palsu influencer tuh menyebalkan ternyata ya. Ya Allah Mam, ternyata Ketawanya ketawa-ketawa merendahkan ya, gitu. itu cecetannya semuanya dikirim ke Omai, cecetannya semuanya hasilnya. Ini apa ini? Kok kayak dukun ini? Ini kan kayak dukun lagi, ngapain kamu sampean? Siapa namanya di aslinya? Kanya orang kalau sok-sok baik, sok-sok ini, sok itu ya hasilnya. Wes ya, sampai di sini dulu. Omai mau ke Jakarta. Apanya makanya? Makanyanya tuh apanya? Aneh lu. Aneh. Kawan-kawan, calon jenazah sekalian, ketika lu memperdebatkan sesuatu tapi lu kalah dan lu keluar dari substansi permasalahan tersebut, menyerang hal-hal lain, itu sebutannya adalah ad hominem. Ad hominem sendiri itu kayak lu udah kalah nih, tapi lu nggak ngomongin tentang inti permasalahan. Yang mana inti permasalahan ini kan sebenarnya review makanan, tapi dia nyerang fisik, jatuhnya body shaming, tiba-tiba ngatain orang kayak dukun. Itu namanya sesat pikiran. Ya, tidak masuk untuk ranah seorang influencer yang harusnya tahu tentang hal-hal seperti ini. Dari titik ini aja tuh kita udah bingung gitu. Ini tuh masalahnya tentang tempat makan atau tentang ego lu yang kesenggol sih gitu. Masa ego kesenggol, bilangnya bawa-bawa perkara UMKM, bilangnya bawa-bawa ngebela tempat makannya orang. Bilang aja sih kayak, oh gua gara-gara dia gue dimaki-maki orang di internet, gua kalahkan dia gitu. Kenapa sih harus berlindung di balik kata ini dan itu? Oh iya, merasa senior. Iya ampun, merasa senior. Benu Bule, almarhum Bondan Winarno, itu seniornya senior banget itu. Kenapa lu merasa ada di titik yang sama sampai membicarakan standar inilah itulah segala macam? Masa kita lagi dikasih tahu bagaimana caranya mereview restoran dari orang yang mereview restoran katanya dibayar. Oh, kita nggak boleh katanya ya, diduga. Wah, aman sekali mainnya. Akhirnya perkaranya pun bergulir lagi, makin besar lagi, besar sekali malah, sampai ada di titik dimana dia akhirnya benar-benar dilaporin. Jadi runutannya gini, dia kan ngancem kayak bakal nyebarin. Bukan dia sih kayaknya yang nyebarin ya. Dia cuman bilang kayak nantinya akan terbongkar gitu, data diri, foto dan segala macamnya gitu. Yang mana itu udah ancaman ke siapapun orang yang memiliki identitas tersebut. Code Blue-nya kemudian nge-DM-nya dengan kalimat kayak minta dia ngeluarin permohonan maaf, klarifikasi 1 kali 24 jam, kalau enggak akan dilaporkan ke pihak kepolisian karena ini udah menyangkut pencemaran nama baik, doxing, inilah itulah segala macem. Pencemaran nama baiknya sendiri karena kalimatnya adalah dia ditelepon seseorang, terus pada akhirnya terlontar cerita-cerita yang jatuhnya menurut Kode Blue itu adalah fitnah. Dan ya diancam akan dilaporkan kalau dalam 1 kali 24 jam nggak ada klarifikasi, minta maaf, inilah itulah. Tapi di reply story-nya ini lucu banget, sumpah berantemnya selebgram influencer tuh lucu tau. Dia nge-DM ditaruh story, Kode Blue nge-DM ditaruh story. Dia nge-reply ditaruh story. Gokil, emang harus ada story-nya gitu. Nggak bisa yang kayak DM-an berantem aja di DM, nggak bisa, emang harus. Tapi dia bilang kayak, tidak, silahkan laporkan saya ke pihak berwajib kalau menurut Anda itu perlu. Sebagai WNI yang baik, saya akan mengikuti peraturan dan panggilan dari pihak yang berwajib apabila saya dipanggil. Nggak usah nunggu 24 jam, nggak usah gertak, langsung aja laporkan. Wah, nantang. Dan mendengar tantangan itu, pihak Kode Blue bersama istrinya melaporkan ke Polda Metro Jaya kalau gue nggak salah ya.
Dilaporkannya ya atas undang-undang ITE tadi, pencemaran nama baik, inilah itulah. Dan surat laporannya pun kemudian keluar, surat tanda penerimaan laporan. Di detail perkaranya juga ada dijelaskan. Terus akhirnya setelah laporannya ini diberikan, tiba-tiba terjadi pertempuran di sosial media. Lebih tepatnya di story, jatuhnya kayak orang lagi abis putus, terus berantem-berantem sama mantannya gitu. Berantem-berantem kocak soalnya. Si Bamba tadi langsung ngebikin story kayak bekas babu, apartemennya banyak. Review mencari nafkah sembari saling membantu buat beli banyak apartemen. Kalau caranya nggak ada adab kayak kamu cuma dapet dosa. Terus dia yang bilang kayak mau jual apartemen, inilah itulah, duitnya buat bayar denda dari laporannya si Cold Blue gitu-gitu. Kayak apaan sih? Aneh banget dah. Influencer. Oh sorry, sepuh. Dari tadi gue lupa tuh nyebut itu. Terus kan di videonya Kode Blue, dia sempat nge-review udang. Terus udangnya itu masih ada tainya gitu loh, masih ada kotorannya di bagian atas si udang ini. Dia ngebikin story, nyari gitu di Google, tai udang apakah boleh dimakan? Tolol ya. Tolol, kesel banget gue. Pada akhirnya technically speaking jawabannya adalah aman-aman aja jika dikonsumsi. Tapi kan kalimatnya jika dikonsumsi, apakah layak dihidangkan ke customer yang sudah membeli mengeluarkan uang cukup banyak? Tidak kan? Saya lahir di Lampung, 2 jam perjalanan dari jalan paling besar, 30 menit adalah waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke Indomaret terdekat. Tapi orang-orang di kampung saya tahu kalau mau makan udang, tainya dibuang dulu. Ini dia nyari-nyari perkara banget ya. Di search di Google-nya gitu loh, tai udang apakah boleh dimakan? Ya, kalau kemakan nggak apa-apa. Tapi layak atau enggak kan itu jadi pertanyaan lain gitu. Akhirnya si Juju ngeluarin kata yang kayak ibaratnya gini, Wir, kalau tokai udang boleh dimakan, ya udah lu mukbang tokai udang aja, kita mau nonton awok gitu. Berantem yang aneh. Kita lagi ngebahas perkara tai udang. Dari apa? Dari perkara review makanan. Bang Madun mending ganti temen bang, gitu. Curiga kemarin dia angkat implan payudara sekalian juga dicopot otaknya, ya Allah. Jadi kemana-mana gitu, jadi repot banget. Ini yang selalu tahu ya kenapa orang bener-bener semarah ini di internet. Salah satu alasannya kan karena dia nyerang fisik kan. Si sepuh-sepuh ini dia nyerang fisik ketika video ini. Ya orang di internet tentu balik nyerang fisik juga gitu, karena ya masa lu mau ngelawan netizen sih? Masa lu mau ngelawan orang-orang di internet yang punya pemikirannya sendiri? Liar sekali loh mereka. Jadi kayak ketika lu menghina fisik seseorang, ya lu akan dibalikin gitu. Padahal dia aja oplas. Nah, ada yang dibahas apa, malah bahas fisik. Gak inget apa ya dulu muka Omai gimana sebelum oplas. Ups, nah gitu gimana? Kalau misalkan lu mengeluarkan A, yang mana A sebenarnya bertentangan dengan diri lu antara dulu dan sekarang, ya si A itu akan berbalik juga ke lu gitu. Sama halnya ketika perkara review-reviewan ini. Gua kan sempet menyelam ya, mencari-cari video dia zaman dulu segala macem. Dia kan bilang kalau mau review itu ada standarnya. Nggak boleh ngomongin perkara, seolah-olah mau bilang kayak nggak boleh ngomongin perkara tempat kotor, inilah itulah. Ada video dia loh. Ya teman-teman, kalau makan di sini ya nggak usah ngarepin yang bersih gimana gitu ya, namanya juga 10.000 dan yang jual udah nenek-nenek umur 80 tahun. Tiba-tiba dia nunjukin tempatnya kotor juga. Katanya review ada standarnya, kenapa tiba-tiba bawa nenek-nenek? Katanya review makanan, kenapa nge-review tempatnya kotor juga? Katanya review makanan, kenapa ada nenek-nenek ngomong sama lu melet-melet? Mbak bisa ngeliat nggak? Bisa? Bisa. Dan sekarang nenek-nenek dipeletin loh sama dia. Dan dia tuh ini makanan kagak disentuh sama dia. Orang tuh pada akhirnya berbalik lah intinya gitu. Lu nyerang ini tanpa lu sadar, lu juga pernah melakukan itu, dan orang yang ngebalikinnya ke situ gitu. Orang sampai nyari video dia 5 tahun lalu ya, 2018.
Dia bilang kayak makan tuh nggak usah kritik pedas-pedas. Dia nge-review ada orang jualan kulit ayam. El Rumi itu siapa sih? Anaknya Ahmad Dhani ya? Kulit ayam terus katanya ada bulunya. Terus gimana ini ada bulunya gitu-gitu. Kurang lebihnya sama aja kan. Ya udahlah. Katanya kalau misalkan kayak gitu ngomong aja langsung ke chefnya. Ngomong langsung dong ke Ahmad Dhani. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro ya. Kami cinta teh botol sosro. Ini masih ada nih. Tahilah. Intinya keributan di story-nya tuh nambah-nambah gitu. Kayak yang satu ngomongin ini, yang satu ngomongin ini. Juju sama Kode Blue udah ketemu dan ini ngobrol-ngobrol. Terus kita berdua gak ada kepikiran ketik di Google apakah tokai udang boleh dimakan. Karena emang ini tuh kayak kelihatan banget kan, kayak dicari-cari gitu. Kayak sengaja dicari. Dan tokai udang itu adalah satu hal. Tapi masalah lainnya adalah titik dimana si Juju itu berusaha ngebongkar siapa sosok sepuh ini sebenarnya. Karena apa yang lu lihat di depan kamera tidaklah sama seperti apa yang ada di belakang kamera. Bener-bener yang lagi pengen dibongkarin si orang ini aslinya tuh kayak apa gitu. Sampai ada kalimat kayak, dulu pernah collab sama gua ngomongin perkara gunung Fuji maksudnya. Terus ngejelek-jelekin keluarganya segala macam. Nih kalau Fuji denger pasti marah-marah nih gitu-gitu. Terus ada Miss Endul yang ngebongkar juga perkara kelakuannya. Entah yang ngomong sama tembok, entah yang ini yang itu segala macam gitu. Jadi kayak karena perkaranya sendiri dicari-cari sama dia, yang dia senggol adalah teman-teman masa lalunya yang sudah di-unfollow sama si Mbak Sepuh tadi. Jadi keributannya tuh, ya Allah, gimana ya? Drama-drama di internet aja, bro. Ya ampun. Shy, dari berapa hari terakhir ini, ya Allah, itu lagi. Hei, Anda, memangnya boleh, Shy? Memangnya boleh sedrama itu? Memangnya boleh? Sudah berapa banyak tuh produk-produk yang tutup hanya gara-gara mulut Anda? Multatuli Anda. Oh iya ya, kalau misalkan dia marahin orang gara-gara UMKM tutup, gara-gara di-review sama reviewer, kalau misalkan dibalikin pakai omongan kayak gini gimana ya? Berapa banyak tempat yang tutup karena mulut Anda? Nyah. Saya tidak ikut-ikutan dah. Saya skip. Wow. Kayaknya emang tabiatnya problematik aja dah. Dan masa iya sih orang yang sudah collab sama lu, yang menghasilkan views 12 juta dan 10 juta. Dan for your information, ini kan ketika awal-awal pertama kali keterkenalannya Fuji kan, naiknya nama Fuji. Terus diajak collab makan pedes-pedes. Video ini sempat trending nomor 1 gitu. Masa sih orang yang sudah membawa kamu ke trending nomor 1 kamu unfollow? Iya. Keributan apa ini? Kenapa gue juga jadi mulut. Pada akhirnya kan ada dua sisi yang berseberangan, masing-masing punya backupnya. Kode Blue akhirnya kan nampakin dirinya kan, munculin dirinya dan akan muncul di podcastnya Dr. Richard Lee. Katanya sih malam ini ya. Malam ini which is kayak tanggal 26 malam gitu baru akan keluar. Dan orangnya udah keluar. Dan gue juga heran banget bagaimana orang yang gimana ya ngomongnya ya, ini tidak seperti apa yang dia nyein di video gitu. Jadi kayak dia kan ngenyek banget nih di video ini, kayak kalimatnya kayak dukun lah inilah segala macam. Ya orang aja gitu. Gue ngeliatnya malah kayak orang kaya aja. Aura kekayaannya berasa habis ini gitu. Kenapa sih? Apanya yang mirip dukun? Ini men, sudut pandangnya tuh jadi kayak matanya dia seolah-olah sudah tertutup dengan kemarahan gitu. Jadi kayak ngelihat orang tuh jeleknya doang. Padahal ya orang aja gitu. Gue melihatnya malah kayak Om Mobi. Bayangannya kayak Om Mobi kalau nggak pakai masker, atau kayak Joko Anwar. Ya udah aja gitu. Gimana sih? Bedanya apa? Orang aja. Kenapa sebegitunya banget ngatain orang sih? Memang kayaknya gini men apa? Bener kata orang gitu, kayak lu gak bisa ngebeli kelas men. Wow.
Apapun, berapa banyak pun uang yang lu punya, kalau misalkan level intelijensitas lu masih di sana, lu nggak bisa ngebeli kelas gitu. Oke, aftermath dari semuanya adalah kan ceritanya Kopsa ini udah diangkat sama Rumpi No Secret. Siapa deh pembawa acaranya ini? Feni Rose, ya, Mbak Feni Rose. Terus ternyata ada satu acara TV lagi yang juga mengundang Nyakopsa ini, yaitu di Pagi-Pagi Ambyar. Pagi-Pagi Ambyar ini dia datang bertiga. Jadi ada Bang Madun sama istrinya, lalu ada Mbak Sepuh juga datang ke sana. Gua nggak tahu ya ini tayangnya gimana. Pokoknya gue sempat ngeliat cuplikan-cuplikan gitu, dan cuplikan-cuplikannya terlihat sekali kalau dia dicecer. Dia tuh bener-bener ditekan untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang mana sedang gue pertanyakan juga di video ini. Kayak, kenapa sih lu masang badan? Kenapa sih lu ngebelain orang yang padahal permasalahannya bukan tentang lu, tapi tentang tempat makan? Jawaban dia adalah dia merasa banyak yang perlu diungkap. Dia pengen Kode Blue ini ketahuan siapa orangnya, supaya dia ngasih lihat wajahnya. Dan ketika dia ngasih lihat wajahnya, apakah dia masih berani untuk sesadis itu ketika nge-review UMKM? Kalimatnya gitu. Yang mana juga aneh sekali untuk didengar. Nah, apa bedanya? Nggak tahu. Ditanya lagi, kenapa kamu berani pasang badan padahal ini tentang rumah makan dan bukan tentang kamu? Jawabannya adalah karena saya seorang ibu dan ngerasa punya tanggung jawab karena dia sudah mengeluarkan manusia. Yang gitu-gitu kata gue. Hubungannya apa? Lu akan bingung sekali. Gue nggak tahu ini keluarnya kapan ya. Tapi kalau lu ngelihat, perasaan lu pasti sama kayak gue. Bingung banget men. Dia tuh terlihat panik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan seperti tidak menyiapkan itu. Kayak dia tidak tahu apa yang harus dia jawab. Hostnya pun nyecer terus, dan ya bingung banget bro. Bingung banget. Di acara tersebut bahkan bisa kelihatan kalau Bang Madun tuh kayak nggak nyaman ada di situ. Cuman conclusionnya dari acara TV ini adalah dia nggak mau minta maaf. Dia pengen kalau misalkan ngurusin perkara hukum, ya lanjut gitu. Udah. Kita tinggal tunggu aja perkara hukumnya itu bakal berjalan sampai mana. Kita bakal nunggu dulu bayangannya si Kode Blue ini bakal jadi kayak apa. Karena kan masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dan belum terjawab kan. Apakah dia beneran food critic yang berlicense, punya lisensi? Apakah bener dia lulusan dari Le Cordon Bleu, sekolah masak yang paling terkenal? Apakah ini, apakah itu? Ya kita tinggal tunggu aja perkaranya. Cuman as a netizen, as a someone yang ngeliatin perkaranya berdasarkan sudut pandang netizen, gue ngerasanya kayak men udah cukup men. Gak ada lagi yang perlu diperjuangkan dari perkara ini. Gak ada yang perlu lagi dipermasalahkan. Gak ada yang perlu dicari-cari lagi sebenarnya. Case close gitu harusnya, udah. Kita liatin aja perkara hukumnya akan sampai mana. Karena ya selalu tahu ya, ngurusin perkara hukum tuh nggak yang sehari dua hari tiba-tiba di penjara jadi gitu, enggak. Jadi saksi, dipanggil, terdakwa, terpidana, panjang. Dah. Oh ya, by the way, ini adalah rekordan ulang setelah diedit. Jadi udah diedit tapi ternyata ada update dari istri saya memberitahu kalau Mbak Sepuh ini naruh sesuatu di story-nya. Ayo kita buka. Penasaran sekali loh saya. Oh ini yang dia masuk TV, diundang, dia diundang di Pagi-Pagi Ambyar, terus diajakin nge-podcast gitu. Terus undercover acara TV-nya dia. Nah, terus tiba-tiba ini, I love you anakku dan cucuku. Maafin Omay yang tadinya mau bantu temen yang bukan temen deket tapi temen biasa karena asas kasihan karena melihat dia sebagai sosok bapak. Akhirnya karena Omay blunder, jatuhnya nyerang balik ke Omay. Maafin Omay malaikat-malaikatku. Tiba-tiba playing victim. Aku suka sekali playing victim. Tiba-tiba keluar tuh kalimat bukan temen deket tapi temen biasa. Waduh. Kemarin kayaknya kalimatnya nggak begini waktu lagi riding the wave. Dan by the way, dia itu ini apa? Dia tuh
kayak kelihatannya bener-bener menyesali pilihannya karena anak dan cucunya itu jadi terseret ke masalahnya sendiri. Yang mana orang-orang di internet ya pada akhirnya emang berpikiran kayak ya lu yang nyari-nyari masalah gitu, lu yang ngebandingin fisiknya orang, lu yang ngebandingin perkara hidupnya orang kan jadi ngebandingin ke perkara hidup lu gitu-gitu. Meskipun ya jadi pusing kan. 7 hari setelah video TikTok itu Omai take down, Omai milih diem, tidak merespon apapun yang datang, menyerbu, menyerang, membuli, membabi buta sebagai ungkapan salah Omai yang sebenarnya sayang ke keduanya. Tapi blunder seakan memihak. Pada Sabtu, saya dapat bukti kiriman video, banyak chat, bukti CCTV yang menceritakan apa yang dialami oleh seorang ibu kandung. Oh, maksud dia tadi di acara TV bilang kayak karena saya pernah melahirkan seorang anak tuh karena ada sangkut pautnya sama cerita dari ibu dari istrinya Code Blue. Oh iya. Jadi perkaranya tuh dibawa ke sana. Saya sangat merasa kasihan karena saya adalah seorang ibu yang pernah mengandung dan mengeluarkan kepala manusia juga. Karena ini sangat berhubungan dengan video review makanan sebelumnya, jadi saya dengan akal sadar membuat video TikTok yang akhirnya menjadi highlight dan trending sebumi pertiwi. Merasa penting tuh sekarang. Ini maksudnya ini ya video TikTok dia yang ngata-ngatain orang itu. Kedua video TikTok yang saya buat tanggal 14 malam dan 23 sore, tidak lebih dan tidak kurang hanya karena ingin membantu seseorang yang saya kenal dan saya anggap baik tapi ternyata blunder dan balik ke saya sendiri. Nasi sudah menjadi dubur. Saya Farida Nurhan, saya akan tetap melangkah ke depan dan bertanggung jawab dengan semua kejadian yang sudah membuat jagat media sosial Indonesia heboh berhari-hari. Jangan terlalu membantu menolong yang berlebihan kalau bukan ke darah daging keluarga sahabat sejati. Terkadang kebaikan kita bisa menyerang balik ke kita. Gokil. Jadi nyalahin orang lain. Anda yang nelpon, Anda yang ngirim semua video, Anda yang ngirim semua chat, Anda yang ngasih ide ini dan itu, orang Anda yang membuat akun palsu dan mengupload semua video yang saya diserang, saya diam aja karena kasihan pada Anda again. Oh, ini diarahinnya ke ini Nyakopsa. Ya Allah. Terus wah, tiba-tiba bawa anak dan cucu kan. Gokil, memang. Link di atas adalah gambaran video, bukti chat, CCTV yang saya terima kurang lebih seperti link di atas. Lagi kejadian ini saya belajar untuk tidak banyak mengasihani iba dengan masalah orang. Iya, lu ngomong berapa kali sih? Ini alasan video yang saya upload hari Sabtu. Kagak bisa dibuka. Oh, bisa deh. Oh, jadi link yang dia taruh ini adalah tentang video curhatan dari ibunya istri dari Code Blue, yang mana itu sebenarnya masalah pribadi orang dan kita semua juga sebenarnya nggak perlu terlalu masuk ikut campur dalam perkaranya sendiri. Cuman dia merasa iba sama perkara itu sampai akhirnya pengen ngebantu lah atau gimana, tapi kayak Bang Madun, doa terbaik buat abang seandainya waktu bisa diputar dan HP saya menolak semua kiriman informasi dari abang, apapun akan saya lakukan karena keteluran saya atas dasar iba anak dan cucu saya diserang se-Indonesia. Waduh, langsung menyesal. Maaf ya kalian jadi ikut diserang juga. Oh, dia minta maaf ya sama kalangannya dia. Gokil. Panjang juga ya. Ini kayak mantan lu lagi berantem sama lu itu deh. Omai tidak pernah kecewa dengan siapapun yang ngebully, menyerang, menghujat, membuat konten dengan apa yang sedang terjadi pada Omai. Memberikan penilaian negatif tentang Omai itu sudah hukum alam dan sanksi sosial. Saya menyesal telah menerima semua kiriman WA yang berupa saya yang dikira menyebarkan data anak dan cucu saya kena sampai sekarang. Terima kasih buat yang mau podcast. Aduh, bukan Omai nggak mau ya, ini lagi serem, takut blunder lagi ya. Oh, dia sempat diajakin podcast. Lah, ini mau, ini nggak mau. Gimana sih? Udah. Oh wow. Jadi sepanjang video tadi dia tidak ada minta maafnya guys sama netizen kita. Wah, padahal netizen enggak perlu juga sih sebenarnya, gue nggak tahu dah. Tapi dia minta maaf sih sama orang-orang yang ngedukung dia, karena orang-orang yang ngedukung dia itu jadi kena imbasnya juga. Ya sih, lu udah ngeliat perspektifnya. Dan dia sekarang jadi korban.
Korban dari keblunderannya sendiri. Tulis pendapat dan opini lu di kolom komentar di bawah. Masalah ini gua harap sih selesai ya, karena gak tahu nih mau berapa lama lagi digoreng sih. Ya elah. Gua aja udah muak. Gua bikin 2 video aja udah muak, men, sumpah dah. Tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Nikmati semua apa yang ada di internet selagi bisa. Dan berhati-hatilah dengan langkah apapun yang lu ambil di internet. Karena kalau kayak gini, pusing sendiri. Like, comment, subscribe, cabut gue ya. Thank you. Ini jatuhnya kayak ini gak sih? Kayak pilpres gak sih? Kayak orang berdebat nih. Orang berdebat kayak nomor 1 paling bagus, enggak nomor 2 paling bagus, ini itu segala macem. Orang marah-marah bla 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 bla. Tapi gabung. Nah, ini kan orang ngebelain Juju, orang marahinnya Kopsah, tapi sekarang udah dianggap anaknya. Terus apa yang diperdebatkan kemarin-kemarin? Dah ya. Dah. Gak usah terlalu into banget lah sama masalah influencer, ya udah. Kalau lu repot, merasa pengen runutan perkaranya tapi lu bingung, nonton sini aja. Kerjaan gua stres tiap hari. Baca. Udah cabut ya, thank you, bye bye.